Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran dari kakak hari ini? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada pembelajaran 2, yaitu menemukan informasi dalam teks. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Baik, untuk mempermudah pemahaman adik-adik, mari kita amati atau cermati cerita di samping. Nah, cerita di samping tentang kemalangan di jalan raya. Nah, untuk menemukan informasi dalam sebuah cerita atau sebuah teks, tentu kita sudah pelajari yang tadi, bahwasannya pakai rumus adik Simba. Ya, adik Simba. Tentu adik-adik sudah tahu adik Simba singkatan dari apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Nah, pada ceritanya kita lihat apa yang terjadi. Ya, betul sekali. Pada cerita ini terjadi kemalangan di jalan raya. Lanjut, di mana kejadian ini terjadi? Ya, betul sekali adik-adik. Kejadian ini terjadi di jalan raya. Lalu, kenapa kejadian ini terjadi? Ya, betul sekali adik-adik. Jadi, kejadian ini terjadi karena Rosla tidak membawa atau tidak mematuhi aturan lalu lintas. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa? Oke, siapa yang ada di dalam peristiwa ini? Jadi dalam peristiwa ini itu Roslan, si anak nakal. Lanjut, mengapa kejadian ini terjadi? Ya, betul sekali adik-adik. Karena si Roslan ini tidak mematuhi aturan lalu lintas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kejadian ini terjadi? Ya, betul sekali adik-adik. Kejadian ini terjadi karena si Roslan tidak mematuhi peraturan jalan raya yang mengakibatkan dia ditabrak. Oke adik-adik, begitulah contoh atau cara kita menemukan informasi dalam sebuah cerita atau teks. Semoga dengan contoh yang sudah saya berikan, adik-adik bisa paham mengenai cara menemukan informasi dalam sebuah teks. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu menjelaskan pola lantai dalam tarian. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai pola lantai dan tarian, tentu adik-adik sudah mengetahui apa itu tarian, dan pastinya setiap daerah memiliki tarian khas atau tarian tersendiri. Kita ambil contoh seperti tari Saman. Nah, tari Saman sendiri yaitu tari yang berasal dari Aceh. Nah, baik, kita masuk pada penjelasan mengenai pola lantai dalam tarian. Yang pertama, dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Yang kedua, gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Terus, yang ketiga, garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa itu pola lantai? Baik, saya jelaskan. Pola lantai adalah pola arah penari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, karena tadi adik-adik sudah belajar tentang pola lantai, berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Nah, pada gambar pertama yaitu formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Pada gambar kedua sendiri yaitu formasi penari membentuk pola lantai zigzag atau garis zigzag. Terus pada slide ketiga yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Baik, contoh pola lantai selanjutnya yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Terus yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Terus yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Oke baik, jadi adik-adik sudah belajar tentang pola lantai, maka di sini saya akan memberikan tugas. Jadi tugasnya yaitu coba adik-adik tentukan kira-kira pola lantai apa yang dipakai pada tarian di samping. Oke adik-adik, itulah tadi materi pada pertemuan kita kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa adik-adik pahami serta mengerti. Oke adik-adik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.